mudah-mudahan luar biasa kan? Apalagi kita juga ada tamu luar biasa hari ini bintang karya ya. Bintang tamu kita super istimewa. Ya puji Tuhan, pagi ini kita ada bintang tamu untuk acara untuk anggota Florentina di awal tahun 2025. Kemudian kita cukup berterima kasih kepada Ibu Lina dan teman-teman juga panitia. Dan kita sangat berterima kasih, sangat protes sebelumnya. Jadi maaf sebelum acaranya saya Sisil takut lupa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk yang memberikan donasi baik bahan-bahan, tenaga ataupun dan lain-lain. Karena untuk mengadakan acara ini itu bisa dibilang cukup sulit. Jadi terima kasih banyak untuk semua yang mendukung. Yang kedua juga untuk tim daripada engineering sound system bapak-bapak. Jadi saya seperti kali ini ada bapak-bapak ada ibu ya. Terima kasih banyak. Dan juga yang ketiga sebelum lupa, jika ada kata-kata atau dari pihak kami yang salah dari pihak panitia, kami mau minta mohon maaf. Karena untuk belajar menjadi baik dan baik itu agak sulit ya. Jadi kita juga butuh dukungan semua teman-teman Florentina. Terus acara ke acara itu memang sulit ya, tapi kami butuh input dan masukan hasilnya ya, supaya Florentina itu lebih maju, kita lebih kompak, dan kita lebih berkarya. Iya. Terutama Masih ingat jajan-jajannya nggak? enggak. Apa yang masih ingat jajan-jajannya? Yang ingat dapat hadiah. Di sini. Coba. Ya udah kamu yang kesini. Oke. Kalau kita ngomong Florentina langsung diam dulu ya. Ya, apa kan? Ya. Bertumbuh, berkembang, berkarya. Berkembang, berkarya. Jadi nanti kalau saya bilang Florentina, yang lain langsung menjawab ya. Bertumbuh, berkembang, berkarya. Yes, yes, yes. Oke, siap? Florentina. Bertumbuh, berkembang, berkarya. Yes, yes, yes. Sudah cukup atau satu kali yang lagi? Gimana udah berhasil kan? Ada yang perlu cuci muka? Masih kurang semangat kata Anissa. Oke, sekali lagi ya. Florentina. Nah, yang keempat, ibu-ibu untuk supaya lancar acara kami ini, tolong HP dalam keadaan silent. Itu penting sekali ya, karena kita supaya fokus. Terus gimana Pak Sul, kalau nanti pertanyaan itu di dalam acara atau ini acara? Jadi nanti sambil ada demo, boleh sambil bertanya. Oke, mungkin itu aja. Kita bantu dengan doa bersama dulu. Doa berbulan oleh Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih, itu boleh bertanya. Selamat pagi semuanya. Pasukan selamat pagi. Mari kita bersatu dalam berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas pagi yang indah ini, sehingga kami anggota Florentina boleh berkumpul kembali di sini untuk mengembangkan bakat-bakat kami dalam merangkai bunga untuk gereja. Bapak yang Maha Kasih, berkati kami semua, berikanlah rahmat pengertian untuk pada sore hari pada pagi hari ini boleh mengalami, boleh menerima pengetahuan yang baru dari Pak Suen untuk mempersiapkan merangkai di Hari Suci. Bapak yang makasih, berkati kami semua dan berikanlah kami selalu semangat dan kesehatan yang baik. Terima kasih Bapak. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, karena hanya Engkau-lah yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Yeni. Sebelum kita lanjutkan, saya tidak akan membacakan secara ini aja untuk acara kita. Sampai jam 6 sudah ya, jam 9 pembukaan. Kita selalu berusaha untuk on time. Jadi terima kasih atas kehadirannya yang tidak telat. Kalau yang telat ya mungkin ada sesuatu jadi rapi. Kemudian doa
selanjutnya nanti ada sambutan sedikit dari Dr. Florentina. Kemudian demo yang akan diberikan oleh Bapak Sulen. Natalia bisa tolong disiapkan nanti TV-nya untuk Pak Sulen, mungkin banyak yang belum tahu, bahkan saya pun secara pribadi juga nggak ngerti. Mungkin masih banyak juga ya yang mesti disiapkan. Kemudian nanti ada pengumuman dari Florentina, karena ini acara Florentina untuk anggota seperti biasanya. Hanya saja untuk mengawali acara tahun baru ini memang kita bikin yang lebih bermakna, lebih berarti, dan kita bisa mempelajari sesuatu yang mungkin berbeda, tapi bisa kita terapkan ide-idenya untuk merangkai, di mana rangkaian kita akan kita persembahkan pada Tuhan. Kalau kata pastor tuh rangkaian-rangkaian kita itu nggak hanya untuk memuji memuliakan Tuhan, ya kan? Tapi juga membawa umatnya supaya lebih dekat pada Tuhan. Begitu ceritanya. Kemudian setelah itu ada acara foto bersama. Selanjutnya penyerahan tanda kasih. Itu yang akan kita laksanakan. Kira-kira kita akan selesai sekitar jam. Jadi rasanya kalau saudara-saudara muslim kita sekarang lagi puasa, kita juga masak. Ramaskan ini masa puasa, nggak masalah juga kan kalau dari pagi kita nggak makan apa-apa, ya kan? Cuma sampai jam 12 kok, nggak bakalan lebih. Ya, paling lepas aja ya. Nggak lah, masa kita mau kalah sama yang muslim yang sampai sore, cuma sampai jam 12 kok. Oke, kalian bisa langsung dimulai. Untuk Ibu Lina, kami bisa. Selamat pagi Ibu-Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan ini pertemuan kita kedua tahun ini ya. Pertama kan waktu Natal bersama. Jadi ini kedua pertemuan kali ini. Seperti permintaan Ibu anggota semua, kita mengundang narasumber dari luar. Dan kali ini kita beruntung kita dapat mengundang Pak Sulen. Kita tahu bahwa Pak Sulen kan seorang dekorator yang sudah cukup terkenal di Bandung dan sekitarnya. Jadi syukur kepada Tuhan kita dapat mengundang beliau ke sini dengan sangat mudah. Berarti itu berkat Tuhan untuk kita. Tidak berlama-lama karena waktu sempit, saya kembali serahkan ke lupa. Terima kasih Pak Sulen sudah hadir di sini. Kita serahkan lagi ke MC deh, biar cepat ya acaranya kita mulai. Terima kasih Bu Lina. Oke, Bu Natalia, ya bisa langsung kita lanjutkan ke demo. Ya. Tapi sebelumnya mungkin kita harus perkenalkan dulu beliau, ya, supaya yang lainnya ngerti. Rasanya kalau Lotus Decoration nggak ada yang nggak tahu ya, semua udah tahu. Apalagi beberapa teman dari kita ini udah memakai jasa Lotus Decoration. Nah, salah satu di antaranya yang berkiprah cukup besar di sini adalah Bapak Leni Sulen. Ya, silakan bunda kalian dilanjut. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Sulen kesempatannya kali ini. Beliau datang pagi sekali dan kemarin sudah mengadakan persiapan sehari sebelumnya, bahkan ditodong dari beberapa bulan sebelumnya. Kita sangat bersyukur hari ini dan terima kasih banyak untuk kesempatannya tadi. Jadi tolong kalau sampai ada yang perlu boleh dicatat, boleh ditanya. Dan supaya kita tuh kayaknya terutama ibu bisa dipersiapkan nanti mungkin ada bahasa-bahasa Latin ya seperti hortensia putih atau dan yang lain-lain. Mungkin nanti bisa kita bantu Ibu kita sama Ibu Yani untuk nama-nama Latin. Untuk materi biasanya mungkin kita ya kalau tanaman-tanaman. Jadi ibu-ibu nanti kalau mau bertanya jangan malu-malu karena demo Pak Sulen itu sangat kompeten ya dalam artian kita juga banyak belajar dan nanti bisa banyak tahu untuk yang istilah ataupun metode baru. Baik, Bu Sisil, kami akan bacakan untuk CV-nya, CV Pak Sulen. Ya, untuk Pak Sulen, kita panggil Pak Sulennya biasanya. Beliau adalah
sangat terkenal dari proses desain. Dia adalah seorang co-founder dari Lotus Design dan Bukti. Dan kemudian beliau pun sebagai IPBI DPD Jawa Barat. IPBI itu Ikatan Perangkai Bunga Indonesia atau IPBI. Kemudian beliau pun adalah bagian IPBI DPD Indonesia, bagian administrator. Juga di sana bekerja sebagai Chairman of Flower Arrangement Competition Forum. Dan beliau pun tergabung di IPBI dan DPC, yaitu bagian administrator. Beliau dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, India, kemudian bahasa apa lagi bahasa? Ada 5 bahasa nih ya, masih bahasa Sunda. Bahasa Sunda belum dihitung kan di sini. Kemudian Sisil mungkin bisa dibantu untuk ini. Oke, identifikasinya. Ya, beliau adalah Bachelor of Civil Engineering dari Maranatha Christian University. Kemudian Diploma Interior Decoration. Mata tua International Design Correspondence School Singapura. Itu 89 sampai 91. Kemudian juga beliau belajar tentang pidana ekonomi kursus ya level 1, 2, 3, dan 4. Expertise-nya banyak juga nih, management skill. Ini kita bacakan ya. Ya, beliau berasal dari management skill, negotiation, critical thinking, communication skill, problem solving, flower arrangement, flower design, flower color theory. Waduh, nah ini flower color theory, password kayaknya nanti kita bertanya-tanya. Tentunya banyak pertanyaan dan catat dulu lotus decoration, terutama siapa nih yang mau nikahin anaknya atau yang mau nikah. Steffi-nya belum datang ya. Steffi yang dalam waktu dekat mau datang. Halo Steffi. Ini salah satu pilihan Steffi lotus decoration. Kamu di Jakarta ya, tapi beliaunya udah berkiprah kemana-mana kok, nggak cuma di sini. Ya, di sini di Jakarta, di Singapura. Jadi bisa jadi salah satu referensi untuk beliau. Rasanya cukup, Saya cukup ya, password. atau mungkin ada yang kurang password? Cukup ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Suwan dan tim. Kami persilahkan untuk mengisi acara. Selamat pagi Ibu semua. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Terima kasih juga untuk Bu Linda yang pertama kali kontak saya. Kebetulan waktunya kosong, jadi saya langsung jawab yes. Terima kasih. Dan akan saya sampaikan di sini mungkin agak sedikit berbeda karena saya yakin Ibu untuk teknik merangkai bunga itu sudah expert semuanya. Jadi saya tidak perlu ngajar lagi. Ya, jadi saya akan sampaikan di sini sesuatu yang bisa menggunakan ekspertisnya ibu-ibu semua. Nah, dalam hal ini kita balik lagi ke dasarnya. Kita sebagai kelompok penghias altar, ya, saya tekankan di situ sebagai kelompok penghias altar, bukan kelompok perangkai bunga. Ya, jadi tugas kita di gereja adalah sebagai penghias altar. Itu apa sih? Kita kan kalau merangkai bunga ya kita dihadapi dengan satu jambangan, satu segumpal seikat bunga, selesai. Beda dengan tugas penghias altar. Jadi kita tugas penghias altar buat saya itu jauh lebih berat daripada merangkai bunga. Di mana kita dituntut kita menghias altar itu yang adanya di gereja, kita bisa membawa umat dalam kegiatannya, dalam kebaktiannya, dalam misalnya menciptakan suasana yang betul-betul dibutuhkan untuk beribadah. Bukan. Dan jadi kita tidak hanya merangkai bunga, selesai taruh di depan mata, taruh di kiri kanan tabernakel, selesai pulang. Ya, kita harus lihat secara, kali ini saya menyampaikan bahwa kita harus melihat secara keseluruhan. Karena merangkai bunga semua orang bisa.
Ya tapi kalau kita meletakkan rangkaian bunga, hasil karya rangkaian bunga kita di altar, itu sudah cocok atau belum? Itu menurut saya yang kadang-kadang terlewatkan. Karena ada ibu-ibu atau bapak yang merangkai bunga yang senang membuat rangkaiannya kecil-kecil. Timut-timut rapi sekali, rapi jali, detailnya rapi, bunga-bunga yang tidak ada yang layu, tidak ada yang terus, semuanya rapi. Tapi waktu ditaruh di gereja, size-nya tidak cocok. Ada, kalau saya tidak bisa membuat seperti itu. Saya bikin rangkaian yang gede-gede, kadang-kadang daunnya juga masih ada. Tapi saya perhatikan, yang pertama yang harus diperhatikan, rangkaian kita mau taruh di mana. Kalau perlu, kalau misalnya taruh di dekat tabernakel, kita berdiri tabernakel, oh segede gini nih, buat sedikit segini. Kita ukur aja pakai tangan kita, nanti kalau kita sudah jadi rangkaiannya kita ukur jadi pakai tangan. Oh, plug sampai ke sana, pasti ukurannya pas. Jadi kita lihat dari jauh, oh saya tadi sengaja muterin gereja pagi-pagi, yang pas airnya sebesar itu, lokasi kiri kanan, space-nya, salib itu luas banget. Kita perhatikan size-nya itu menurut saya sangat penting. Kalau perlu, biasanya yang bikin satu vas, yang biasa bikin kecil-kecil satu vas kiri kanan, terpaksa harus bikin dua-dua, supaya size-nya terpenuhi. Kalau misalnya rangkaian kita tidak dari size saja tidak terpenuhi, nanti suasana keseluruhan gerejanya juga jadinya ini rangkaian bunganya ada nggak ya? Gitu. Walaupun mungkin bunga yang dipakai itu mahal-mahal, tapi karena umat tidak merasakan ada hiasan, ya sayang banget. Lebih baik kita pakai yang budgetnya lebih murah, tapi kita bikin lebih gede. Itu sampai sini ada yang bertanya dulu. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Mungkin yuk. Ya. Jadi yang akan saya sampaikan itu teknik rangkaian yang kali ini saya pakai semuanya simpel. Bahkan saya tidak memakai floral foam sama sekali. Ya, floral foam tidak pakai sama sekali karena itu ngurusnya juga susah. Katanya itu juga sudah tidak secara ekologi juga tidak benar karena plastiknya dan sebagainya. Tapi saya coba sekarang tanpa floral foam, menurut saya itu bisa diterapkan karena kita perlu bunga yang long lasting di dalam gereja. Kalau perlu bisa beli sekali untuk 3 minggu, ya kan? Makanya yang saya beli juga bunga-bunga yang awet. Terima kasih Pak Suan. Mungkin Pak Suan nanti bunga yang awet sebagian dari kami kan ada yang kurang mengenal atau kurang tahu, nanti bisa tolong diinfokan dan dibantu. Terima kasih Pak Suan. Ya wajib lah, agar saya lebih mudah daripada memakai. Masih ada yang bertanya kan? Ada yang bertanya Kalau tidak ada, uang, ukuran, dan lain-lain. Tadi yang Pak Suan sebutkan poin-poinnya betul sekali ya. Jadi kita tuh harus mengamati, harus meneliti, dan harus menjadi detektif dalam tanda kutip ya untuk tahu ya dalam arti tata ruang, warna dan sebagainya ya Pak Suan ya. kemudian saya diminta untuk membuat rangkaian dengan tema untuk pekan suci ya. Jadi saya akan buat satu untuk Kamis, untuk Jumat, dan untuk Sabtu. Untuk Sabtu mungkin saya akan kasih 2 versi. Sebetulnya tidak terlalu sulit juga. Yang satu banyak lilin, yang satu enggak. Jadi kalau misalnya tanpa lilin mungkin bisa dipakai untuk perayaan lainnya. Saya mulai dengan yang hari Kamis. Hari Kamis ini saya pakai bunganya cuma 1 kala lilin saja. Ya. Pak Suan mau pakai alat ini siapa yang membuat konser ke GPK? Jadi saya cuma pakai 1 bunga aja ini. Kamis putih biasanya temanya juga putih. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bunga kala lilin ini bunga yang sangat anggun. Itu ujungnya juga mulus gitu ya, batangnya juga mulus, tidak ada daun. Jadi ini boleh dibilang ini sebagai
kalau kita didesain merangkai bunga ini sebagai garisnya, ya kan? Sangat sayang kalau kita dibuang batangnya yang begitu mulus, terus kita tidak perlihatkan juga. Nah, sesuai dengan peraturan merangkai bunga, selain ada yang halus seperti ini, untuk ngebalance, untuk menyeimbangkannya, tentu kita buat sesuatu yang tidak sehalus ini. Ya, kemudian ini bentuknya juga panjang-panjang, ya. Kemudian, nah, untuk membalance itu semua, maka saya buat yang di luar ini semua. Satu, lebih kasar. Kedua, yang tidak lurus. Dibalik dulu, ya. Maka saya buat gambaran yang dari outline ini. Nah, karena bunganya saya pakai ini saja, bunga ini bunga yang awet banget, apalagi yang tanpa foam. Bunga ini memang ya, kalau kita rangkai pakai floral foam nyebelin banget, ya. Batangnya gede-gede begini, kemudian susah masukinnya, maka ya salah satu cara ya tinggal kita masukin ke dalam tas. Nah, sebelum itu, ibu-ibu tahu nggak kalau kita mau merangkai ini pakai floral foam gimana caranya? Ribet banget. Kalau nggak mau, dasar bunga ini harus kena foam kan? Kalau kita tusuk sampai di sini, itu yang kena foam. Kalau ini foam itu cuma sepermukaan ini kan, harusnya masuk kan? Ya kan? Nah, untuk masukin batang segini, floral foam yang biasa susah, keras. Jadi ada cara kan? Tahu caranya? Belum. Pertama kita potong sepanjang yang kita mau, kemudian masukin ke dalam plastik es solid, diikat dan lalu dikasih tusuk sate. Jadi di sininya ada segumpal air. Ribet banget ya, hanya males aja pakai itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kita senang membuat ini dia lebih melengkung. Kalau dia masih segar, dia lurus-lurus. Selain kita pijat, itu sebetulnya ada yang lebih cepat. Kalau ditekuk, dia potong dan layu. Ada yang tahu caranya? Kalau pakai kawat, ini dimasukin kawat, nanti kawatnya keluar di sini, nanti lama-lama dia dicoklat. Betul. Ininya diambil sedikit, lalu disobek. Maka dia langsung dia melengkung. Nah, ini kita susun. Saya lanjut dengan ini. Saya masukin ke sini. Saya masukin ke sini. Ya, tambahkan sedikit. Cuman maaf ada yang bertanya, ini daun apa namanya supaya lebih jelas sama Pak Suwan aja ya. Ini daun semilak. Daun semilak ini biasanya kita beli di Malang, Surabaya, itu banyak banget. Daun semilak. Kalau dananya banyak, kita bikin kalau ini banyak. Ya. Jadi secara teks ini selesai. Dan
saya coba bikin ini, tapi semuanya terpenuhi. Teksturnya ada, yang kasar yang halus ada, garisnya ada, yang bulat yang lurus ada, kemudian ada aksennya sini. Udah, cepat kan? Ini bikin sehari sebelum itu dari semalam bikin ya. Nah, kalau saya rencananya membuat ini itu 2 bagian. Jadi lingkarannya ada yang besar, kemudian di sini nanti ada yang kecil. Jadi nanti ada perlawanan. Terus sementara itu menunggu. Jadi Pak Suwan, untuk pengen lebih cepat kita harus berteman dengan Tiki. Tiki itu titipan kilat. Ya. Kalau sekarang Shopee, Lazada dan lain-lain. Kalau dulu kan kita sebutnya Tiki ya. Nah, tapi intinya kalau mau cepat itu ya kita harus prepare sehari sebelumnya. Mungkin sama di Florentina aja seperti itu. Kita harus rajin-rajin datang. Dalam arti datang itu down payment supaya kita di hari-hari itu tidak kapiran mungkin ya. Itu bahasa globalnya lah. Kalau bahasa gaulnya ya persekot. Datanglah sering-sering ke gereja, persekot dulu. Persekot bahasa apa dulu? Oh bahasa Belanda, misalnya sih kayak gitu. Nah ini cepat sekali ya. Bisa dibilang belum 5 menit udah jadi. Tapi balik lagi perjuangan timnya Pak Suwan itu datang sehari sebelumnya dan mempersiapkan dan dibuatlah sehari sebelumnya. Mungkin beliau sampai jam 12 malam kemarin. Gimana ibu ada pertanyaan? Ada sebentar. Bentuk yang bulat itu di bawahnya dibuat dari apa ya Pak Suwan? Di bawah dari buntut bajing itu? Dasarnya Ya, dasar. ini saya buat dari styrofoam. Oh. Karena supaya gampang busuk dan saya nggak perlu pakai yang basah-basah. Ya, akuntan. Oh. Oh. Pak Suwan, apakah itu ditusuk atau dilem? Ditusuk. Terima kasih. Seharusnya daunnya tidak harus selalu daun ini. Apakah mau pakai styrofoam atau mau pakai tampah yang buat nasi tumpeng, buat apa? Kemarin saya dapatnya bahan ini. Ini menurut saya ini rata. Kalau tampah kan agak cekung ya. Nah, apakah daunnya mau pakai ini? Kalau misalnya mau pakai daun yang flat, kalau mau pakai daun yang flat itu bisa kita pakai double tip, ya. Tahannya kira-kira berapa lama? Ya, Untuk bajing itu? 3-4 hari pasti. Pertanyaan lagi Pak. Tadi kan bentuk bajingnya ditusuk ke styrofoam, tapi ditusuk ke sini pakai media apa ya? Ini ada styrofoamnya sudah berbentuk lempeng. Itu saya tusuk ke sini. Lalu untuk membungkus styrofoamnya aja kita pakai U-pin di belakang. Atau bentuknya mau putar ke sini, mau bikin apapun motifnya ya bisa. Ada pertanyaan lagi yang lain? Mungkin ada yang mau bertanya? Dari sebelah sini belum ada yang bertanya. Sebelah sini ada yang mau bertanya, sebelah kanan. Sebelah kanan.
Ya, ini rangkaian satu, rangkaian harus seperti ini. Nanti akan difinishing oleh Lilin. Nah, kemudian ya silakan Bu. Betul. Ya. Dia akan hancur satu hari. Jadi hari berikutnya harus diganti airnya. Ya. Ya. Ya, karena batangnya sendiri itu sudah penuh dengan air. Ya, nah, ini bagian satu spot ini saya akan dekorasi lagi tambah pakai lilin. Nah, saya mention juga masalah lilin karena untuk acara pasca dekorasinya itu banyak menggunakan lilin. Sebaiknya ibu tanya ke pastornya lilin seperti apa yang boleh dipakai, karena kami sebagai dekorasi gedung sekarang tidak boleh menggunakan lilin asli, dalam arti lilin yang dibakar yang ada apinya, karena kita ada kerja di dalam ballroom ya, khawatir sekali ada nyala api di dalam ballroom. Makanya kompor-kompor semua di dalam ballroom itu semuanya sudah listrik. Jadi tidak boleh menggunakan api yang bernyala. Kadang-kadang ada hotel yang masih mengizinkan lilin dimasukkan dalam gelas, tapi gelasnya harus diisi air. Itu masih boleh. Cuma memang kalau kita menggunakan lilin artificial itu tidak sebagus lilin asli nyalanya. Dan di gereja kita, pengalaman saya pernah menggunakan lilin lampu, itu di reject total, no. Padahal enak banget ya kalau dari malam pasca kan acaranya kemudian gelap-gelapan, kemudian dengan nyala lilin kan langsung kita tinggal colokin track jam semua. Daripada kita harus nyalakan lilin asli satu persatu, itu susah banget mengangkat lilinnya di atas. Nah, kali ini saya akan menggunakan lilin artificial dan nanti menggunakan baterai. Efeknya lumayan karena ada beberapa lidah apinya juga yang masih bisa bergoyang. Selanjutnya saya lanjut untuk hari Jumat. Hari Jumat itu saya pakai yang warna merah. Ya Pak, Ibu. Dari bawah dulu gimana caranya kita membuat Bisa tahan gitu ininya, bunganya. Maksudnya pasnya pendek. Ini nggak sampai ke bawah kok Bu, batangannya. Kalau ini mau nanti saya tampung dulu ya pertanyaannya. Sebab teknik seperti ini saya akan pakai juga di sana. Oh ya. Selanjutnya saya bikin yang untuk hari Jumat. Hari Jumat temanya merah. Jumat Agung kan ya. Nah, saya lihat kalau Jumat Agung beda-beda gereja-gereja untuk acaranya. Ada yang menggunakan peti, ada yang menggunakan salib aja, apa. Cuma memang suasananya di situ lebih lebih berkah lah ya. Maka saya pakai di sini warna merah. Nah, untuk menghindari vas-vas yang biasa kita pakai, di sini saya menggunakan satu konstruksi. Kebetulan barang yang saya dapat itu adalah batangan aluminium. Batangan aluminium ini sudah sering sekali saya pakai untuk konstruksi apapun. Jadi enaknya bisa dibuat apapun dengan tema apapun. Ya. Nah, teknik yang dipakai di sini itu yang namanya teknik criss-cross. Jadi silang menyilang semua gue. Dan kemudian saya ikat semuanya dengan rivet. Itu gampang banget, tinggal seret. Ini hari jadi mau bikin seperti apa, kita bikin dulu polanya, nanti tinggal criss crossnya ngikutin. Ini saya pernah bikin ini yang terbesar lumayan. Pernah saya bikin yang untuk
panggung itu jauh lebih besar daripada ini. Cuma rangkanya juga jauh lebih besar, lebih aman. Nah, kalau misalnya ibu menggunakan tadi yang punyanya fasnya pendek, tapi pengen dibikin fasnya tinggi, itu bisa dibantu dengan batang-batang aluminium ini. Dibikin jauh lebih tinggi, mau setinggi apa juga bisa. Kita atur aja tinggi batangan aluminium itu. Ya. Nah, kemudian karena di sini tidak menggunakan vas dan tidak menggunakan plafon, semua bunga-bunga itu akan kena air di dalam tabung kaca. Sebetulnya tidak harus tabung kaca. Kalau tidak ada tabung kaca, pakai botol aqua, kita modifikasi, no problem. Botol bekas air mineral yang kecil, kan sekarang lucu-lucu tuh, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kotak, itu semua bisa dipakai. Selama dia bisa menampung air, kemudian bisa dilekatkan di dinding ini. Dinding ini karena criss cross, jadi semua mau melekatkan di sebelah manapun tidak ada masalah, dan semua kekuatannya sama. Ya. Nah, di sini saya pilih bunga merah. Pertama adalah karibia merah yang besar-besar itu, tidak memerlukan air seminggu juga begitu aja terus. Terus ada heliconia gantung ini, sembali ini, itu juga tidak perlu menggunakan air. Kalau tidak perlu menggunakan air, ya jangan masukin ke dalam tabung. Ya. Ini akan saya lanjutkan tambah bunga yang ada. Jadi ibu-ibu udah dicatat tadi metodenya apa? Nanti ada door prize kok. Jadi ini metode baru, terus terang kami baru belajar hari ini kelihatannya ya. Nanti dapat hadiah. Ya. Tuh kata Iswan, Kristus mau gue. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan sejauh ini. Mungkin ada nanya keseimbangan atau ukuran atau cara angkatnya gimana, cara bongkarnya gimana, silakan. Nah, kemudian untuk menempatkan bunga ini, karena kita punya dinding yang monoton ya, sama semua, maka kita menempatkan bunganya itu sesuai aturan desain. Jadi ada yang rapet, ada yang rendah, yang besar tetap yang kecil, yang kecil tetap yang besar, ada yang jauh, ada yang di atas, di bawah, yang bentuknya juga beda-beda kita sebar. Sobat mungkin saya akan bertanya, kalau biasa kami itu kadang punya persepsi lebih besar itu lebih bagian bawah supaya nggak berat, itu betul nggak? Ya sementara selama keseimbangannya tercapai nggak ada masalah. Oke, tapi keseimbangan itu dalam tanda kutip sulit ya. Ya. Ya, ibu-ibu gimana tentang keseimbangan, ada yang mau bertanya? Karena menurut saya keseimbangan itu sangat penting dan sangat sulit. Mungkin ibu pengen nambahin atau bertanya? Biar ramai itu laku. Jangan saya aja tuh bu. Ya bu, saya tak tahu di sini. Kembali kepada tadi kamu, Ya. kalau boleh saya tambahkan, Sebetulnya tabung beling ini itu saya pakai untuk biasa dia menarik air. Ya. Dalam penampilan itu kan kelihatan. Ya. Jadi apakah itu Anda pakai sebagai elemen dari komposisinya atau bagaimana? Karena menurut saya kalau Anda ganti itu akan berubah. Betul ya. Karena tabung kaca ini itu kan transparan. Jadi sebetulnya saya tidak mau memperlihatkan ini ada gitu sebetulnya. Ya kan? Kalau misalnya ini diganti dengan tabung hitam, dia akan kalapan sama yang lingkaran ini. Ya, menolong. Ya, terima kasih. Masih Bu Peter, ada lagi? Ayo itu nambahin. Ibu ada pertanyaan atau mau menambahkan atau memberi pandangan lain?
bunga yang pink yang ditancapkan itu namanya snapdragon. Kalau yang ini, kalau bahasa Indonesianya bunga bayam, bahasa Latinnya amaranthus. Ada warna merah dan hijau ya Pak Suwan ya. Ya. Dia bisa keluar. Kalau sekarang 500 itu sudah di dry, kemudian sudah di bleaching, kemudian sudah diwarnai. Jadi semua warna. Oh ya, makasih. Jadi kalau kita pesan itu harus tahu waktu. Karena kita pesan ditolak semua karena bahannya 500 rasanya juga nggak ada. Boleh tahu mawar merahnya apa ya Bu Lina atau maksudnya? Seksi red. Ini jenis mawar merahnya seksi red. Jadi ada penambahan kata Ibu Lina, ini sebetulnya Snapdragon ini ide awalnya adalah gem story yaitu anggrek, tapi karena tidak ada kita ganti dengan Snapdragon warna pink ya Bu ya, karena nggak ada warna merah. Jadi harap dimaklum karena ini hari Senin kemarin agak sulit untuk mencari supply Lina. Ya harusnya gem story tapi nggak ada. Terima kasih udah nyari sampai ke Jakarta. Besok-besok kalau ke Dubai, cari Dubai gila ya. Ada pertanyaan lain? Ibu Yuni, ini mau tanya. Ya, silahkan. Sobat, maaf ini pertanyaan orang awam ya. Gimana caranya supaya kadang merangkai ini kadang-kadang kita jadi kayak doyong ke depan. Oke ya. Ya ini soal profesional, kalau kita kan ibu takut jadi berat ke depan gitu ya. Oke ya. Banyak kan di depan, oke. Berat ke depan. Oh, oke, makasih Pak penjelasannya betul. Jadi kalau biar gak doyong, suruh pada dayang dulu kali ya Pak ya. Oh, ya betul, bawahnya dulu, jadi tekniknya kata bapaknya ya. Ibu-ibu ini seperti mudah, tapi itu sulit sebetulnya, karena ini butuh jam terbang. Oh enggak. Masalah saya. Gampang tuh kata ahlinya ya. Benar. Dan persiapan ini kalau ibu-ibu kayaknya nanyanya bisa 1 minggu kali ya. Lebih. Gimana ya ibu, cantik deh ibu.
Ibu-ibu nanti udah ini bisa mendekat ya, jangan khawatir. Sudah hampir selesai. Ini tinggal di finishing oleh sembilan. Nah, kelihatannya si bagian criss-cross ini masih terlalu dominan kan kalau silang menyilang. Maka kembangnya semua saya bikin vertikal. Ya. Nah, kemudian sebetulnya mawar ini tidak termasuk dalam rencana saya, tapi yang nggak apa-apa lah. Jadi saya akan desain merah. Kemudian saya finishing lagi dengan semilak sini. Kemudian semilak sini juga ada bagian-bagian yang memang menutup bunganya itu. Jadi kelihatan ada depth-nya. Ada bunga yang di belakang, bunga yang di depan. Ya, jadi dia bertanya daun semilak ini kuat berapa lama? Buat. Nanti keringnya juga bagus. Keringnya bagus ya, seperti ruskus mungkin ya. Ada pertanyaan lain? Nah, kenapa saya tampilkan teknik ini? Karena teknik ini yang saya bilang ini bisa dibikin apa saja. Apakah nanti berupa dinding vertikal, jadi tidak melengkung seperti ini, atau bagian yang lepas, atau mau dibikin mendatar jadi kayak payung juga bisa. Apapun bisa dipakai dengan menggunakan teknik ini. Ya betul Pak Sun, mungkin di gereja kami itu kan sering banyak acara dan sering reuse ya dari tempat A ke B, B ke C sampai ke Z kalau bisa. Nah ini tuh sebetulnya sangat mobile kalau bisa dibilang ya. Asal bawanya berhati-hati kalian. Nah, kalau misalnya udah bosan untuk ini, kita tambah, ukurannya juga kan mudah, tinggal digunting aja reflexnya, kita bikin lagi model yang lain. Oke. Jadi boleh tuh ini masukkan dia buat tahun ini atau tahun depan. Kalau yang banyak acara kita gunakan dari tempat A sampai ke Z. Ya, bentuknya juga nggak usah setimpal bentuk seperti ini, mau bikin segitiga, mau bikin lingkaran, mau bikin apapun. Ya betul. Kemudian kelihatan bahwa di sini juga ada, saya pasang bunganya kelihatan sembarangan ya. Nah, perhatikan di sini ada bunga yang lebih rapat, ada yang lebih renggang, ada yang karibianya nempel, ada yang karibianya jauh. Nah itu juga, nah itu iramannya. Ya, jadi kenapa saya pasang karibia yang besar ini di tengah? Kenapa yang satu ada jauhan, di sini malah nggak ada? Oke, gitu. Ya, jadi tetap flow-nya harus dijaga. Walaupun kelihatan keseluruhan, oh itu cuma dinding bunga merah. Gitu. Oke. Jadi flow ini mungkin bisa buat untuk dinamika dan dimensi dari passwordnya. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya? Sebelum ditutup ke rangkaian berikutnya yang ketiga. Mungkin kita beri tepuk tangan dulu yuk untuk paslon. Terima kasih untuk rangkaiannya juga. Ya. Sambil nunggu persiapan untuk yang ketiga, di sini saya menggunakan banyak pedestal dan banyak pas kaca. Tujuannya bukan merangkai di tiap pas kaca ini, tapi secara keseluruhan itu seperti ini. Kita mau membuat rangkaian yang kekinian. Itu yang disebut rangkaian overflow. Jadi rangkaian overflow itu yang bunganya lebay, banyak banget. Ya, itu yang menjadi tren sekarang. Kalau sekarang saya membuat dekorasi itu di panggung itu tidak menggunakan lagi vas, tapi si bunganya itu akan tumpah ruah, juntai, melambai kemana-mana. Itu yang disebut overflow. Nah, jadi untuk membuat overflow seperti ini, itu kita perlu konstruksi. Gimana dia bisa nyangkut bunga di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, semuanya bunga. Ya, kalau bunganya artifisial no problem. Buat tinggal pasang rangka, pasang styrofoam, tancap semuanya, selesai. Tapi kalau bunganya fresh, gue mau berapa berat di sini oasisnya, berapa berat floral foamnya di sini. Itu berat banget. Untuk ngebalance floral foamnya aja udah satu PR sendiri.
ya kan? Nah, kemudian saya mencoba membuat teknik ini karena kebetulan vas kacanya banyak, punya banyak, jadi saya buat dimana supaya ini semua bisa bunganya fresh. Pasti bunga di sini harus disangga dengan vas. Kita tidak ada dong vas yang setinggi ini, ya kan? Maka saya sambung dengan pedestal. Tuh, ini si Dadang ini sedang menyusun vasnya supaya yang menjadi perhatian penting semua bibir vas ini itu tidak berada terlalu jauh. Bibir vas ini, bibir vas ini, bibir vas ini, bibir vas ini, semua berada tidak terlalu saling jauh-jauhan. Ya. Itu bunga yang saya pakai di sini cuma 3 macam. Hortensia, kala lili, dan anggrek bulan. Waktu saya minta bunganya, Ibu Lina bingung. Kenapa saya minta bunganya banyak banget? Nah ini untuk nutupin ini semua. Jadi si vas yang bagian-bagian ini semua tidak terlalu jauh bibirnya. Otomatis bunga di sini, bunga di sini, bunga di sini kan harus diatur semua besarnya. Ya kan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan kan? Ada yang mau bertanya Ibu? Tadi di belakang ada yang bertanya ini pas kaca ya, jadi fragile ini. Ya, kenapa saya pilih vas kaca? Kemudian yang adanya kaca, tapi kalau mau menggunakan vas yang lain juga tidak masalah. Yang penting posisi bibir vasnya tidak terlalu jauh. Kenapa Pak Dosen? Mau tanya? Maksud ada yang mau bertanya? Langsung kalau aliran overflow seperti yang Rasul dikatakan tadi, itu termasuk aliran Eropa, aliran Korea, atau aliran apa gitu? Bukan. Aliran kita. Itu aliran itu bukan aliran tapi itu adalah tren. Ya, ya, itu tren sama seperti kita pernah ketika tren kayak rangkaiannya kayak seperti si kaidan. Pernah dengar kaidan? Kaidan. Kaidan itu seperti ada Korea-Korea, tapi kaidan itu adalah dekorator dari Thailand. Itu pernah tren 2 tahun yang lalu, itu semua rangkaian kita seperti kaidan. Itu rangkaiannya memang bagus banget. Sebetulnya teknik yang dipakai itu tidak lain dan tidak bukan adalah grouping. Cuma dia menggunakan materi yang pas sehingga kelihatan groupingnya itu bagus banget. Dan itu sekarang juga pakai sekarang juga ada yang mencuat-mencuat, ada yang sampai melesak ke dalam, seperti itu. Itu beberapa tahun lalu. Nah, salah satu kenapa overflow ini saya tampilkan di sini, salah satu tren yang untuk di wedding itu seperti ini. Itu kalau menurut saya penyebabnya itu stylist Indonesia. Stylist Indonesia yang saat ini dia pegang nomor 1. Kalau dia membuat desain bunganya itu overflow selalu. Nah,
LXE Moment, yang IG-nya luar biasa banget. LXE Moment, kita promosinya harus dibayar. Tapi gak apa-apa Mas Wan, ini kan suatu pembelajaran ya. Kalau kita ada masukan kan Itu kita kalau boleh cermat di- ikutnya. Kalau itu merupakan dream wedding-nya banyak pengantin. Mau saya katakan seperti ini karena memang di dunia saya itu kebanyakan dream wedding-nya pengantin itu menggunakan stylist itu yang saat ini dia pegang nomor 1 di Indonesia. Harganya juga. Ya, jadi kalau kita dapat job dari dia, sudah kebayang. Bukan cuan, kerjaannya mampus. Bunganya itu nggak cukup dengan berapa kan? 10.000 mah nggak cukup ya kan? Tuh, dia yang pertama 10.000 batang mah nggak ada apa-apanya. 20.000 juga Bawahnya berapa? Hortensia, dia sukanya hortensia. Dan yang munculnya di atas hortensia dia sukanya pasarnya kalau nggak ada bulan tulip anemon. Kan konyol ya, Robert Green itu. Ya tapi untungnya kliennya udah tahu kalau panggil dia itu dari mahal. Mas Wan tadi ada yang tanya, maaf tadi namanya siapa? LXE Moment. LXD Moment. LXE Moment. Itu luar biasa banget, memang idenya luar biasa banget. Dia pendidikannya dokter gigi, tapi lagi sekarang dia sukses di sebagai wedding stylist. Namanya Alexander. Tapi IG-nya tuh ada 2 di IG-nya. Kalau IG kerjanya dia LXE. Ya, makasih masukannya Mas Wan. Jadi buat kita ya untuk keberadaan seseorang di negara kita mungkin buat jadi input itu bisa dikelola, bisa jadi masukan yang cocok bisa diambil, yang kurang cocok dibuang. Tapi sebagai masukan itu sesuatu pembelajaran karena kita tidak bisa memungkiri ya sosial media dan lain-lain. Negara itu biar tambah maju ya, kita pun tambah maju gitu istilahnya. Terima kasih. Dia sudah melamar di pakai di luar negeri juga. Oke, kita balik lagi ke desainnya ini. Saya udah susun pas kacanya bibirnya berpundak-pundak terus ke bawah. Ya, seperti ini, berpundak-pundak terus ke bawah. Nah, disclaimer, mungkin rangkaian ini tidak selesai. Mohon maaf, mungkin rangkaian ini tidak selesai karena saya menyiapkan pas terlalu banyak. Tapi saya akan mencoba bagian-bagian pas yang tidak perlu saya kosongkan dulu. Ya, apakah nanti sebagian ini akan kosong atau tidak, itu sehubungan dengan bahan yang tersedia. Ya, mohon maaf. Gak apa-apa Pak Suwan dimaafkan. Ya tapi benar, semua itu balik lagi ke suatu karya itu ke bahan, balik lagi ke budget dan balik lagi ke waktu ya. Jadi kita harus saling mengerti di antara tetangga dan pertemanan. Ini nama umumnya Hortensia, tapi untuk yang warna putih ada nama latinnya sebetulnya Bina ya. Apa ya nama latinnya ya? Putih tetap putih. Ya itu jadi namanya ini ada banyak jenis sekarang. Jadi nanti tadi pun ada masukan dari salah satu anggota Valentina. Nanti kita akan membuat daftar-daftar supplier baru, nama baru mungkin buat kita jadi belajar lagi ya. Jadi kita ada masukan, oh ini nama ini, lakinya ini namanya ini. Kan kita jual itu yang agak orange ya, agak pink ya, agak green. Nah, begitu yang pengen supplier kan bingung semuanya ya. Jadi supaya lebih pasti, kita mulai dari hari ini yuk pada belajar bahasa atau nama Latin dan jenis-jenis bunga yang bersangkutan. Hydrangea white. Kalau zaman dulu lagi saya kecil kita sebutnya bunga berondong. Kalau yang mau merapat di sebelah sana bisa berdiri di bawah. Tapi kalau nggak kelihatan ya silakan. Silakan lihat di atas. Pak Suwan ada pertanyaan dari Bu Linda nih.
Mbak Rina mau nanya, ayo aku nggak mau katanya malu dia. Oke. Saya sampaikan juga mungkin Ibu Bapak Ibu sudah tahu bahwa hidrangnya ini asli white ya, ini mahal ya. Lokal. Nah, sekarang di Indonesia, tepatnya di Ciloto kebunnya, itu sudah ada Santapam yang bisa provide any color. Ya, jadi kalau ibu minta warna hidrangnya warna hijau Tosca, ada. Warna coklat latte, ada. Warna fuchsia rada kuning, ada. Mau warna hitam, ada. Ya, itu harganya awetnya 3 hari lah. Harganya juga sangat bersahabat. Ya, termasuk warna gold juga ada. Sebetulnya yang dia kembangkan itu adalah hidrangnya impor yang kemudian dia infuse lewat akarnya sehingga berubah warnanya. Infuse-nya itu pakai warna. Tapi belakangan karena permintaannya dia tinggi banget, jadi semprot lah sama dia. Tapi dengan teknik semprot yang bagus ya. Jadi kita pakai desain master itu namanya bohong. Ya, itu teknik khusus. Warna biru, warna birunya biru, warna ungu semuanya. Dari ibu ada yang bertanya di belakang saya nih. Kalau merangkai seperti ini dicoba dulu, dibuat 3D dulu, diacar-acar dulu, apa di ini apa? Dicoba pakai palsu, apapun sebenarnya bisa kalau mau bikin stimulasi ya sebetulnya, tapi butuh tenaga dan biaya. Mungkin kalau mau tuh mungkin recycle kali ya, password kalau memang ada bunga lebih yang nggak dipakai bisa dicoba kali untuk reduce ya. Salah satunya. Ada pertanyaan lain, ini teknik baru lah, ayo bertanya yuk. Tuh, gampang banget ya. Password tadi kemarin belum bikinnya ini, udah pada nggak lihat kan? Oh. Pertama, betul harus punya pas banyak, atau enggak saling meminjamkan di antara teman juga boleh. Kedua, kalau punya vas ini memang terus terang ya untuk ibu-ibu agak sulit perawatan dan taruh gudang tuh berdasarkan besar ini harus dirawat, ini nggak boleh sembarang karena kalau begitu kesenggol akan retak atau pecah. Ada yang bertanya Pak Suan beli vasnya di mana? Saya ngeliat sih Bapak. Jakarta banyak katanya. Rawa belum katanya. Oh, ke pabriknya katanya. Berdiri atau lagi ada deh, ntar kayak aja. Kalau Suban katanya Instagramnya apa boleh tahu nggak? Oh yang apa menit sih? masih ada di YouTube-nya Bapak Bu. Oh iya, cuma Tadi betul ada pertanyaan ini kelihatan mudah, tapi balik lagi ini karena cepat, karena biasa dan memang ini suatu proses ya sebetulnya. udah dia segitu banyak besar ini biasanya besar kita juga seperti itu loh taruh
bagian mana? Saya mah dari tadi lagi berpikir kalau kita kayak gitu. Apa sih? Kita kan dia ya. Makanya persiapan itu harus matang ya saudara-saudara. Jangan lupa persekot. Makanya Mas Bun ada yang bertanya itu pas dijual dan katanya udah selesai. Ya. Kalau hebatnya passwordnya nggak usah lihat dari jarak jauh, jarak dekat, zaman jarak dekat dia udah tahu gitu. Persepsi matanya, proyeksinya udah kemana udah kebayang ya. Kalau kita jalan ke ujung pintu gerbang. Udah kirim. Ada pertanyaan dari sayap kanan? Sayap kanan dari tadi diam aja ada yang bertanya. Kaca punya di rumah. Lain dia. Kristin ya mau bertanya. Pabrik itu bukan pabrik semua lagi. Oh iya ini persennya. Iya. Hah? Apa? Lili? Ini berapa tahun? 60 yang putih Lagi terkesima. Oh password lagi pada terkesima katanya. 60 yang putih yang 60 putih yang itunya yang setengah mati mah ya yang nyari bahan. Satu vas kalau lilinnya isi 7. 8.000. Tahap usianya kurang lebih antara ada 5, ada 3, ada 4 ya tergantung dari vasnya. Kemarin Pak. Itu patut yang mana? Ya itu mereka biasa mereka Masih di Google. So boleh tanya ini berapa derajat? Soalnya kalau kita ya terus terang kita kan wah ini kurang doyong, kurang ini yang ada jadi terguling terus air tumpah gitu kan itu kan mungkin terjadi ya. Jadi mungkin kalau kayak gini tuh gerakan kita juga harus diperhatikannya gerakan kaki dan lain-lain. Doyongnya katanya semaunya aja katanya. Sebetulnya sampai sini bisa selesai. Ya, tapi maaf ini nggak diisi. Jadi di sini dua macam bunganya sebetulnya sudah bisa. Di sini kelihatan bunga mesnya itu yang potensial. Ada semua isi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang padat, ada yang isinya sedikit. Kemudian lainnya kita buat kita buat dari kalorinya. Jadi tetap lainnya ada bagian di dalam lebih panjang, lebih lembut, lebih ke bawah. Ya. Ada yang garis. Ya, nah sebetulnya sampai situ sudah selesai. Tapi kalau lebih bagus lagi ada garis yang vertikal. Coba kita pasang di bulan. Mungkin mau foto dulu sebelum ada akhirnya bulan sebentar pas bulan. Sebentar. Mungkin sebelum ditambah silahkan digambar dulu. Alangnya kedua. Ya udah ya ibu ya, nanti lanjut lagi. Fasul di sini pakai kawat atau dimasak dulu atau dari basah? Kalau tanpa kawat ya teman-teman. Lama katanya. Soalnya temanannya sama Kiki nggak ada yang lama-lama. Ada pertanyaan ibu-ibu, nanti keburu pulang lupa sebelumnya loh. Nanti kalau udah pulang nanya-nanya deh. Yuk sekarang nanya yuk. Ibu Peri mau nanya? Bu Keke?
Jadi dimasukinnya Bapak jalankan kan. Bu Yuyu ada pertanyaan? Nggak bisa gitu kan bisa kacau iya pastiin aja tulisnya ada jelek kelihatan kan masa sih bagus hitung aja bu hitung Ibu-ibu mudah dan mudah kan? Ya ngomong gampang ya kerjainnya orang lain. jahit bahannya mana itu Kira seperti itu. Nah, ini yang saya buat latihan ini tanpa hilir. Jadi kalau misalnya membuat susunan ini tidak bagus seperti ini, tapi yang tadi saya jelaskan di sini, ini bibir fasih ini berfungsi sebagai pom. Jadi posisi-posisi bibir fasih itu sebagai pom. Jadi itu kita atur dulu kalau kita merapi kan pomnya sudah tertentu dengan di sana. Kita itu aja. Jadi kita nggak usah coba tapi pas. Jadi kalau misalnya posisi masih kurang pas, kita beresin dulu. Semuanya Kesangkut baju miskinan. atau semua pas baju ada bukan semua. Kalau tidak cepat Maksud makanya kadang-kadang ibu-ibu tuh banyak kerewetan dan keriuhan. Jadi kita tuh ajarin menulis apa dulu sih secara di sketch dulu atau disusun dulu dari pasangan atau informasi dari orang atau lebih baik kadang kita lihat apa sama tidak ada perubahan atau mengubah kembali ya. Sedangkan kalau kita maaf pasti kita nggak pede dong ini kok ini sini kurang lebih ini kurang lebih. kalau memang seperti itu baiknya pasnya itu kita membantu kita susun dulu sebelum ada bunganya. Ini udah oke belum? Udah oke kita bisa lakukan belanja bunganya berapa banyak? Jadi pas ini kursi 5, 10, 4, Nggak tahu ada lalu kehitung kan jumlahnya pasnya. Lalu setiap pas kita kasih tanggal berapa? Atau kita ada Banyak masih ganjil kan? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. sampai sini dulu, kemudian ini akan saya lanjut dengan menambahkan kenapa itu pasti efeknya beda. Mana teman-teman ada pertanyaan sampai di sini? Sampai di sini. Nggak ada.
yang buat hari Sabtu dan hari Sabtu dan hari Minggu. Oke, untuk Kalau hari Sabtu biasanya kita menggunakan banyak sekali lilin ya. Nah, saya akan coba juga menambahkan lilin, menggunakan lilin di sini. Saya tidak menggunakan lilin asli, tapi menggunakan lilin artificial. Ya, kita lihat bedanya. Jual. Gak ada kemana-mana, gak ada uang baru. Kayak BCA sini nggak ada, BCA sana nggak ada. Ini gabungan akrilik dan kupas kaca. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada, sekarang mah gede kecil. Ya, kami terus kan masalahnya harganya dijual tapi tidak dijual. Itu ya bisa itu Gimana kayak bisa itu bukan bagusan kan saya lihat di layar terus bisa lagi begini kan kondisi jadi itu sampai yang umur itu terus yang mana mesti dicoba satu sebabnya Saya begitu Gimana teman-teman? Bagus kan? mati nyari bahan itu saatnya kan mau Setelah dipasang lilin ini, maka ibu-ibu bertanya-tanya, ini dijual ya? saya dapat itu yang bukan aku mau pulang Ya, buat terutama saya belakang tanya, kan kalau banyak kan kalau banyak pulang dijual. aku masuk aja ulang tahun Nanti aku share. kita
pakai lilin, yang kedua yang sekarang pakai lilin. Itu bedanya seperti ini. Nah, kalau batu barat kan jauh banget. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya tentang rangkaian ketiga. Ini jadi bisa dibilang untuk satu pasca dari kalau ada lilin, kalau tanpa lilin Kalau sekarang harga lilin itu dulu pertama kali beli itu saya mahal banget. Tapi sekarang udah turun. ya betul. Ya betul. Ini kayaknya kapanpun tetap keren ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Suwan yang paling ketiga. Ini rangkaian saya terakhir hari ini. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Pak Suwan. Terima kasih ini sesuatu. Silakan. Oh iya. Ya. Nah, kita kan sudah tidur ini tidak bersahaja. Ya. Nah, itu mengenai ini bagaimana dan juga yang kalau ini masih oke, tapi yang itu besar dan berbeda dan mengenai Ya, itu sudah saya pikirkan. Kalau misalnya yang seperti ini untuk di part 5 itu bikin misalnya lebih kecil tapi lebih tinggi. Kalau saya lihat untuk meja ini bikinnya segitiga, jadi seperti ini. Ini ada salibnya, ya, intinya seperti ini. Kalau di belakang, ya, kalau mau bikin kiri kanan, bikin simetris kiri kanan. Tapi bunganya pasti nggak akan jadi simetris, susah. Tidak boleh, ya itu polisinya berbeda ya. Kalau ini saya ambil dari kesederhanaannya, sederhana dari jumlah bunganya, dari jenis bunganya. Jadi salah satu kesederhanaan bisa kita pakai, jangan terlalu banyak warnanya. Jadi kalau kita putih semua, simpel. Tapi yang dipakai bunga mahal semua. Jadi kesederhanaan itu bisa kita atur ya. Mungkin ada pertanyaan lagi berkisar dengan rangkaian liturgi Prapaskah. Bu Sisil bisa dibantu acara selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Pak Suwan untuk hari ini, untuk demo rangkaian 1, kedua, ketiga, untuk persiapan sepertinya. Untuk selanjutnya, tolong Sisil. Jadi rasa nggak nyaman saya berdiri di sini, yang satu kayak gini di gerindanya gitu kan, terus saya di sini kayaknya tidak di sana deh nak. Bingung saya mau berdiri di mana kalau lihat rangkaian-rangkaian yang seperti ini yang begitu indah. Ya, tentunya seperti tadi yang Bu Dita katakan, apa hubungannya dengan indah bersahaja? Jujur ya, untuk mengundang Pak Suwan di sini itu sudah suatu kesempatan yang langka. Itu satu. Yang kedua, beliau itu berniat untuk melayani, ya kan, membagi ilmunya dengan gereja-gereja yang ada, ya kan. Yang ketiga, mungkin bisa kita inilah nuansa baru, warna baru yang bisa kita ambil ide-idenya.
Mungkin seperti ini tidak bisa kita pasang di gereja seperti itu. Tapi kita bisa sederhanakan, bisa juga kreativitas kita kita kembangkan supaya dari ide ini kita bisa pakai untuk misalnya rangkaian kamis putih atau rangkaian pasca. Seperti ini, kita mau pasang di gereja nggak mungkin pasti, karena gereja kita kecil. Tapi kita bisa loh potong, ya kan? Terus tengahnya dikasih lilin, dikasih salib, karena biasanya kan kita untuk Jumat Agung tuh lilin lagi. Salib itu tidak di tengah-tengah persis, tidak menutup altar, tapi di sebelah kanan. Bisa juga seperti itu. Bisa juga kita pasang di lorong, misalnya ya, dekorasi untuk pintu masuk pas Natal misalnya. Tinggal kita sesuaikan dengan materi yang ada. Misalnya seperti itu. Seperti ini. Ini kamis putih baju banget. Iya kan? Simple, sederhana. Ya. Jadi maksud saya begini ya, mohon maaf sebelumnya, dari semua yang sudah disajikan Pak Sules, yang sudah dibagikan pada kita dalam ilmunya itu, kita ide-idenya kita ambil, kita sesuaikan sesuai dengan kondisi gereja kita. Begitu maksudnya. Dan juga refreshing buat kita dong, ya kan? Refreshing supaya rangkaian kita ya nggak cuma gitu-gitu aja. Apalagi tadi saya dengar bisikan, katanya yang di katedral itu sekarang sudah tidak menggunakan oasis. Nah, itu salah satu ide juga. Itu kita bisa serap, ya kan? Kita bisa serap. Bagaimana? Misalnya pakai pohon, ya pohon tuh atau tanaman, rangkaian-rangkaian tanaman itu masih pro kontra juga. Karena apa? Masih kita lihat berbagai efek sampingnya, positif negatifnya. Positifnya tanaman itu mungkin awet, tapi kan tidak mungkin tanaman itu dipasang terus-menerus, orang pasti akan bosan. Itu satu. Yang kedua, kalau tidak dengan menggunakan bunga potong, materi potong ini, bagaimana dengan petani bunga potong? Bagaimana dengan karyawan-karyawannya? Itu juga kita harus pikirkan juga. Mungkin dari gereja harus sudah mulai memikirkan itu juga. Dan yang pernah saya dengar ya, yang saya ketahui, kenapa sih Katolik kok selalu menggunakan bunga hidup? Kenapa mesti dipotong? Ini filosofinya kita gambarkan sebagai Yesus sendiri. Yesus sendiri dipotong-potong loh. Benar nggak sih? Karena hidupnya begitu sengsara, ya kan? Dan kenapa kita tidak boleh pakai bunga artifisial? Karena ini Yesus sendiri. Yesus itu nggak palsu. Yesus itu asli. Nah ini sejauh yang saya tahu. Tapi masih banyak lagi yang alasan yang lain yang mungkin nanti akan bisa diterapkan dan dipilih secara bijaksana untuk dekorasi gereja itu seperti apa. Kasih banyak ya, betul. Jadi kita bicara segala sesuatu secara bijaksana, meskipun luar sana atau tetangga atau siapapun ada yang kurang berkenan. Ya, misalnya kalau saya kayak tadi dari sosial media, kalau di Jakarta kalau berlebihan budgetnya, kita kan definisinya seperti ini. Itu ada salah satu masukan yang kita bisa sortir, filter bagaimana secara bijaksana apa yang bagus dan apa yang tidak bagus. Balik lagi ke kelompok dan ke hasil paralel kita masing-masing. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya mungkin kami percepat untuk Ibu Lina bisa maju ke depan. Mohon kesediaan Pak Sun sebagai tanda kasih saja dari Florentina akan menyerahkan sesuatu sebagai kenangan air dan tanda terima kasih kami. Terima kasih banyak atas pelayanannya. Semoga setelah ini kita adakan foto bersama, cuma aturin gimana ya karena ini ada dekorasi dan ada duduk ya. Duduk. Oke.
Oke, jadi kita mau ambil dua bunga ini. Tiga ini biar dapat semua, jadi kita di antara sela-sela antara rangkaian dan rangkaian. Sebagian jongkok kelilingin di bawah ya. Nah, kalau nggak cukup kayak 65 orang soal oke. Tapi kalau duduk itu kan yang jongkok kayaknya. Jongkok aja ya. Yuk, mari kita mulai acara foto bersama.